serigala gunung menyerbu peternakan. Malam yang sunyi menyelimuti desa di kaki pegunungan. Suara angin menusuk dingin, sementara kandang kambing menjadi pusat perhatian. Dari kegelapan hutan, bayangan bergerak. Kawanan serigala lapar mulai mendekat. Dengan mata tajam, serigala-serigala itu mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di dalam kandang, kambing-kambing mulai gelisah. Insting mereka menangkap bahaya yang mendekat. Tiba-tiba, kawanan serigala menyerbu pagar kayu. Suara kayu patah memecah kesunyian malam. Warga desa terbangun oleh kegaduhan. Dengan obor dan teriakan, mereka berlari menuju kandang. Di tengah gelap dan kacau, warga berusaha menghalau serigala, mempertahankan hewan ternaknya. Tak mampu menghadapi manusia, kawanan serigala perlahan mundur kembali ke hutan. Pagi harinya, kerugian terlihat jelas. Beberapa kambing hilang, sebagian terluka. Bagi warga desa, malam itu menjadi pengingat bahwa di pegunungan liar, manusia dan alam selalu berdampingan, kadang dengan tegang. Letusan gunung di tengah malam. Malam itu, desa di lereng gunung tampak tenang. Hanya suara jangkrik yang menemani cahaya bulan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah puncak. Tanah bergetar halus, membuat warga terbangun dari tidur. Gunung itu meletus dengan dahsyat. Semburan api dan abu membelah langit malam. Dari kawah, lahar pijar meluncur deras menuruni lereng, menuju lembah di bawahnya. Warga berlari terburu-buru, membawa anak-anak dan barang seadanya untuk menyelamatkan diri. Di bawah cahaya bulan dan abu vulkanik, warga desa berbondong-bondong menuju titik evakuasi. Relawan berusaha membantu, memastikan tak ada warga yang tertinggal di rumah-rumah yang terancam. Lahar pijar melewati sawah dan ladang, membakar pepohonan dan bangunan di sekitar pasar desa. Saat fajar tiba, sebagian desa telah tertimbun abu dan lahar. Hanya puing-puing yang tersisa. Letusan ini menjadi pengingat bahwa gunung berapi bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga kekuatan alam yang harus dihormati. Kera liar merebut pasar desa. Pagi itu, pasar tradisional di kaki bukit mulai ramai. Pedagang menata dagangan, sementara pembeli berdatangan membawa keranjang bambu. Tiba-tiba, dari arah hutan, puluhan kera liar turun berkelompok. Mereka bergerak cepat, melompat dari atap ke atap. Suasana pasar yang semula tenang berubah ricuh. Kera-kera agresif mulai merebut makanan dan buah-buahan dari lapak pedagang. Warga berteriak panik, ada yang lari menjauh, ada pula yang mencoba mengusir kera dengan sapu dan kayu. Dagangan rusak berantakan, buah-buahan berserakan, dan beberapa lapak roboh akibat ulah kawanan kera.
Warga akhirnya bergotong royong membuat barisan. Mereka berusaha menghalau kera dengan bunyi-bunyian keras. Namun, kera-kera itu tidak mudah menyerah. Beberapa ekor justru melawan, melemparkan barang dagangan ke arah warga. Setelah berjam-jam, perlahan kawanan kera kembali mundur ke arah hutan. Pasar desa pun tersisa dalam keadaan porak-poranda. Kerugian pedagang cukup besar. Hasil panen yang seharusnya untuk dijual, habis dimakan dan dirusak. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa manusia dan satwa liar hidup berdampingan dan keseimbangan alam harus dijaga agar konflik tak terus berulang. Hujan es menghantam perkampungan pegunungan. Di lereng pegunungan yang hijau, pagi itu terasa sejuk dan damai. Warga desa beraktivitas seperti biasa, dikelilingi hutan pinus dan sawah yang bertingkat. Namun, langit yang cerah perlahan berubah. Awan hitam pekat datang dari balik puncak, membawa tanda bahaya. Hujan pertama turun, tapi bukan air yang membasahi tanah, melainkan butiran es keras sebesar kelereng. Dalam hitungan menit, hujan es semakin deras. Atap rumah-rumah rakyat mulai jebol, kaca-kaca pecah, dan ternak berlarian mencari perlindungan. Jeritan dan kepanikan terdengar di seluruh desa. Anak-anak berlari masuk ke gubuk, para orang tua berusaha melindungi mereka dari hantaman es. Tak lama, desa berubah warna. Jalanan, sawah, hingga atap rumah kini tertutup lapisan es putih. Kerugian besar tak terhindarkan. Tanaman rusak, atap roboh, dan hewan ternak mati kedinginan. Namun di tengah kehancuran, warga saling membantu. Mereka membersihkan jalan, memperbaiki rumah, dan menenangkan anak-anak yang ketakutan. Beberapa jam kemudian, tim relawan dan aparat desa tiba. Mereka membawa selimut, makanan, dan obat-obatan bagi para korban. Meski desa sempat porak-poranda, semangat warga untuk bangkit tetap hidup. Dari balik dingin dan hancurnya rumah, tumbuh keyakinan bahwa mereka bisa memulai kembali. Badai topan memporak-porandakan Pulau Nelayan. Di sebuah pulau kecil, kehidupan nelayan berjalan sederhana. Laut tenang, kapal terikat rapi di dermaga, dan langit tampak biasa. Namun, di ufuk jauh, awan hitam mulai berkumpul. Tanda-tanda bahaya semakin nyata. Awan pekat menutup cahaya matahari, angin membawa hawa dingin, dan warga mulai resah menatap langit yang mengancam. Tanpa peringatan panjang, badai datang. Angin kencang merobek atap rumah, pohon tumbang berjatuhan, dan pasir beterbangan memenuhi udara. Para nelayan segera bergegas ke dermaga. Mereka tahu kapal adalah nyawa mereka. Tanpa itu, mereka kehilangan mata pencaharian. Gelombang raksasa menghantam keras perahu kayu, tali tambang menegang, beberapa kapal nyaris terlepas dari ikatannya. Dengan sisa tenaga, para nelayan menarik tali, berteriak satu sama lain, mencoba mempertahankan kapal dari hempasan badai. Dermaga kayu mulai retak dihantam ombak, bagian ujungnya patah,
kapal-kapal terombang-ambing tanpa kendali. Seorang nelayan terhempas angin kencang. Rekan-rekannya segera membantu, menunjukkan bahwa di tengah bencana, kebersamaan adalah kekuatan terakhir. Malam datang bersama kegelapan yang lebih menakutkan. Kilat menyambar laut, menyinari sesaat kehancuran sebelum kembali tenggelam dalam gulita. Saat fajar menyingsing, badai akhirnya reda. Pulau nelayan hancur porak-poranda. Namun di balik kehancuran itu, semangat untuk bangkit kembali tetap menyala. Paus terdampar di pantai selatan. Pagi itu, deburan ombak di pantai selatan terdengar lebih kencang dari biasanya. Matahari perlahan muncul, menyinari garis pantai berpasir putih. Namun di balik keindahan, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Seekor paus biru raksasa terdampar. Tubuhnya terbujur kaku di pasir. Warga desa berbondong-bondong datang. Rasa heran bercampur khawatir menyelimuti wajah mereka. Tanpa menunggu lama, mereka menyiram tubuh paus dengan air laut agar kulitnya tetap lembab dan tidak terluka. Namun, paus itu semakin lemah, napasnya terengah-engah, sementara tubuhnya semakin tenggelam dalam pasir basah. Semangat gotong royong pun bangkit. Puluhan warga bersama-sama menarik tali besar, mencoba menggeser tubuh sang raksasa laut kembali ke arah ombak. Beberapa jam kemudian, tim penyelamat dan aparat datang. Dengan peralatan modern, mereka ikut berjuang mengembalikan paus ke laut. Perjuangan ini menjadi pertarungan dengan waktu. Jika terlalu lama, paus bisa mati kehabisan tenaga di daratan. Akhirnya, setelah berjam-jam berusaha, tubuh besar itu bergerak. Paus perlahan kembali ke laut lepas, diiringi sorak-sorai warga. Di pantai selatan itu, manusia dan alam kembali bersatu. Sebuah bukti bahwa gotong royong bisa menyelamatkan kehidupan.